Mas Imam, Yo, salah satu problem terbesar di Indonesia adalah kemiskinan. Dan salah satu penyebab utamanya adalah ketimpangan ekonomi yang tinggi. Indonesia negara yang paling timpang ekonominya, nomor 4 sedunia. Mayoritas kekayaan di Indonesia dikuasai hanya oleh 1% populasi. Ekonomi bertumbuh tetapi pemerataan tidak ada. Nah, komitmen Islam sangat kuat dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu instrumennya melalui zakat. Nah, bagaimana menurut Mas Imam tantangan optimalisasi pemungutan dan distribusi zakat ke depan sehingga zakat bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Oke. Soal-soal ketimpangan ini tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang atau hanya beberapa faktor sementara. Termasuk adalah kapan itu terjadi, berlanjut, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba datang mewujud menjadi sebuah permasalahan. Dalam kata yang lain, ini adalah persoalan dari sejak Indonesia belum merdeka sampai hari ini Indonesia merdeka. Lalu apa peran zakat yang selama ini menjadi sebuah perhatian besar negara maupun masyarakat Islam di dalam ikut serta mengatasi ketimpangan tersebut? Pertama, kalau mayoritas umat Islam ini selesai dari persoalan-persoalan yang seperti tadi, kemiskinan, maka Indonesia akan menjadi negara yang rakyatnya maju. Bukan negara yang maju, rakyatnya tidak maju. Ini yang kita khawatirkan. Ekonomi di Indonesia maju terus, akan tetapi rakyat dalam kondisi ya begitu-begitu saja. Sekarang mulai banyak konten-konten yang melihat betapa orang bekerja 10 tahun, 20 tahun dan ekonominya tidak meningkat. Yang kedua, zakat ini adalah soal yang sebenarnya kalau dilihat dari sisi kesadaran, orang berzakat itu adalah orang yang baik secara standar karena dia masuk rukun Islam. Masa ada orang Islam tidak menjalankan rukun Islamnya. Yang kedua, zakat itu orang berzakat disebut standar kebaikannya karena kalau tidak zakat ada ancamannya. Maka dalam konteks ini penting sekali untuk menyadarkan para agnia, orang-orang yang punya kekuatan ekonomi untuk menyadari bahwa kalau dirinya zakat itu dirinya belum dermawan. Kalau dirinya infak, kalau dirinya hibah, kalau dirinya wakaf dan zakat itu juga ditunaikan, maka dia baru masuk kategori orang-orang yang mulai sadar dan butuh terhadap upaya mencapai kebaikan dengan harta yang dimiliki. Nah, hari ini populernya orang Indonesia, termasuk juga diantara sebagian umat Islam, itu bayangan-bayangan hidupnya itu bahagia kalau uangnya banyak. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Dan inilah yang kemudian menyebabkan tradisi flexing, kemudian shopping yang berlebihan, jet pribadi lah atau apa, menjadi sesuatu yang kemudian umum di media sosial. Nah, kalau kita ingin mengatasi problem kemiskinan, ketimpangan tersebut, maka para pejabat itu setiap tahun harus mengumumkan, saya zakat sekian ke lembaga ini, saya infak sekian ke lembaga ini. Persoalannya adalah ada sebuah lembaga dibuat oleh negara itu hanya untuk menghitung peningkatan kekayaan. Seharusnya ada juga lembaga negara yang menghitung distribusi kekayaan dari para pejabat untuk rakyat Indonesia. Satu sisi untuk ketaatan dia sebagai seorang muslim, sisi yang lain, dan yang ketiga sebagai bentuk komitmen nasionalismenya bagi kemajuan rakyat Indonesia. Kalau itu ada dan terjadi, insya Allah rakyat akan berbondong-bondong menjadi orang-orang yang juga dermawan. Sebelum pejabat melakukan itu, Indonesia sudah berulang kali menerima yang namanya Giving World Index, gitu ya, kalau nggak salah ya, bahwa Indonesia rakyatnya adalah orang-orang yang paling dermawan di muka bumi. Kira-kira begitu.